Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi step by step cara penggunaan atau dalam perancangan jaringan 5G di Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Purbalingga. Next. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merancang dari pembangunan set menggunakan Atol. Langkah pertama yaitu kita membuka file. Nah, di sini ada new, kemudian kita klik from a document template. Pada menu ini kita klik 5G Multirad, kita klik OK. Kemudian pada menu ini kita unchecklist semuanya kecuali bagian 5G NR. Kita klik OK. Kemudian sudah muncul lembar kosong di sini, kita langsung saja masuk ke bagian file, lalu import. Kita masuk ke bagian file yang sudah kita sediakan untuk data-data dari atolnya. Di sini saya buka di data clutter, kemudian kita klik bagian hide, kita buka lagi. Ya, di bagian hide ini terdapat satu file yaitu bernama index.txt. Kita open, kemudian kita pilih altitude, kita klik OK. Kemudian kita ke file lagi, kita klik import. Pada bagian import ini kita masuk ke bagian data clutter, yaitu kita klik clutter, lalu kemudian klik index.txt, kita open. Untuk menu ini kita klik bagian clutter classes, kita klik OK. Kemudian kita klik lagi bagian file, kita import file lagi dari file clutter tersebut. Kita masukkan index.txt lagi, kemudian kita klik clutter hikes. Setelah muncul menu tampilan seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan file mapnya. Karena wilayah yang sedang saya buat ini adalah wilayah Bobotsari, Purbalingga, tepatnya di Jawa Tengah, maka saya akan menggunakan file map Jawa. Terdapat dua file map Jawa di sini, kita langsung blok saja, kita masukkan keduanya. Jadi kita import. Setelah muncul menu jalan-jalan pada bagian map tersebut, kita pindahkan opsi online maps pada bagian kiri tampilan layar. Kemudian kita klik new. Kemudian kita pilih Open Street Map Standard Map. Kita klik OK. Setelah itu kita ke bagian menu dokumen. Kita klik Properties. Kemudian di sini kita pilih bagian eh, favoritnya, kita ubah ke WGS 84 UTM Zones. Kemudian kita pilih yang 49S ini. Karena eh, wilayah Jawa Tengah ini tergolong ke zona 49S. Kita klik OK. Kemudian untuk yang bawah kita ubah menjadi WGS 84. Oke, lu masih punya buku berapa ya? Untuk degree formatnya kita ubah ke yang min XXX. Kita klik OK. Nah, untuk memunculkan map keseluruhannya, kita checklist bagian online maps-nya. Setelah tampilan map keseluruhannya sudah muncul, kemudian kita cari wilayah yang akan kita bangun set di sana. Setelah kita menemukan lokasi yang akan kita bangun set, di sini kita langsung ke bagian klik bagian zona pada menu di eh, kiri tampilan. Kemudian kita computation zone. Kemudian kita draw polygon. Karena di sini kita tidak memiliki file template untuk polygon zone-nya, maka kita di sini akan membuat polygon zone sendiri. Kita buat sesuai dengan yang ada di pada map asli.
Kemudian poligon draw-nya sudah terbuat. Kemudian langkah selanjutnya kita ke bagian parameter. Kita klik di bagian 5G and 4G network setting. Kita klik bagian frekuensi. Kita klik dua kali bagian bands. Pada bagian ini kita ambil yang bagian N41 Ultra. Kita klik, kemudian kita copy, kita pastekan di bagian bawah sendiri. Setelah di copy, kita klik dua kali di bagian ini, kemudian kita rename menjadi nama daerah yang sedang kalian bangun set. Kemudian untuk frekuensinya saya menggunakan frekuensi 3500. Apply, kita oke. Selanjutnya ke bagian carrier, kita klik dua kali. Pada bagian carrier ini kita cari yang 100 MHz. 100 MHz yang N78. Kita klik, kemudian kita copy, kita pindah di bagian bawah sendiri. Setelah kita masukkan di bagian bawah sendiri, kita ulangi langkah seperti tadi, yaitu merename bagian ini menjadi nama daerah yang sedang kita bangun set. Kemudian untuk frekuensinya kita ubah menjadi 3500. Untuk downlinknya juga sama 3500. Setelah itu kita klik apply dan oke. Kemudian setelah masuk ke table carrier, kita lanjut ke bagian radio. Kita klik radio, kemudian kita klik bagian TMA. Pada bagian TMA ini kita eh, sama seperti tadi, yaitu kita copy paste, kita paste di bagian bawah sendiri, yaitu kita rubah namanya. Untuk noise figurnya kita ubah menjadi 9 dB. Kemudian untuk reception gain-nya kita ubah menjadi 17,5. Kita apply dan kita oke. Cut. Kemudian masuk ke bagian feeder, kita klik dua kali. Pada bagian ini kita ambil yang bagian default 7/8. Kita copy, kemudian kita paste bagian bawah. Jangan lupa pada bagian ini juga sama seperti tadi, kita ubah namanya. Setelah itu kita apply, kita oke. Lanjut, setelah itu kita masuk ke bagian antena. Pada bagian antena ini kita pilih yang eh, kita klik kanan, kemudian kita group by, kita pilih min frekuensi. Setelah itu kita buka pada bagian bawah sendiri, yaitu yang 2620. Kita klik dua kali. Pada bagian ini kita ambil yang cut. Jangan dulu, Cok. Kita pilih yang bagian 6 tilt. Kemudian kita copy, kemudian paste di bawah sendiri. Setelah itu kita klik dua kali di bagian ini, kita rubah menjadi nama yang seperti tadi. Setelah itu pada bagian G-nya kita ubah menjadi 17,5. Untuk min frekuensinya kita ubah menjadi 3500. Dan max frekuensinya juga kita rubah ke 3500.
Setelah kita rubah seperti ini, kita langsung ke apply lalu oke. Bagian transmitter equipment, kita klik bagian transmitter equipment yang terdapat pada menu 3D beamforming. Kita klik yang atas sendiri 2 kali. Maaf salah. Kita klik lalu kita copy paste. Kita copy di bagian bawah sendiri. Untuk pada bagian ini kita rubah seperti biasa namanya. Kemudian untuk noise figure atau dB-nya yaitu kita ubah menjadi 9 dB. Setelah itu kita klik apply dan oke. Dan tahap selanjutnya itu kita masuk ke bagian paling atas itu propagation model. Kita klik anak panahnya, kita pilih yang atas sendiri yaitu 3GPP. Pada bagian ini kita ubah di configuration-nya yaitu menjadi urban micro karena ini menyesuaikan dengan wilayah yang teman-teman pilih. Kemudian kita apply, kemudian langsung kita oke. Setelah itu, tahap selanjutnya itu kita ke bagian station template. Pada bagian station template ini kita langsung klik saja klik kanan, kemudian ke new. Setelah itu kita pilih, kemudian pada bagian ini kita ubah namanya menjadi nama daerah yang sedang kalian pasang set. Untuk sektornya kita tetapkan saja 3. Kemudian untuk hexagon radiusnya kita menggunakan 133 meter. Kemudian untuk main antenanya kita menggunakan model yang sudah kita buat yaitu bobot sehari. Kemudian untuk number of antenanya, untuk transmissionnya kita gunakan 64. Kemudian untuk receptionnya yaitu kita nambah juga. Pada bagian main propagation model kita ubah menjadi 3GPP. Sama juga untuk extendednya. Kemudian untuk main radiusnya kita ubah menjadi 267 meter. Untuk bagian resolusinya tetap. Kemudian untuk extended radiusnya kita ubah menjadi 100. Setelah itu kita masuk ke bagian menu transmitter. Pada bagian menu transmitter ini kita masuk ke bagian equipment. Setelah itu kita ubah TMA-nya, kita masukkan menjadi bobot sehari. Untuk feedernya juga kita gunakan bobot sehari sesuai dengan file yang sudah kita buat tadi. Kemudian untuk transmitternya juga. Pada bagian ini kita ubah bagian feeder leg-nya yaitu pada transmissionnya kita ubah menjadi 30 meter. Setelah itu langsung kita klik commit. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian sel, kita setting bagian selnya untuk carrier-nya kita ubah menjadi eh, file yang kita buat yaitu tadi bobot sehari. Masuk ke bagian max power-nya kita ubah menjadi 49. Setelah itu, setelah kita ubah bagian max power, kita ubah bagian dash distance-nya, kita masukkan angka 186,095. Kemudian jangan lupa tadi tertinggal satu langkah yaitu bagian radio equipment-nya kita ubah menjadi 5G NR radio equipment. Setelah kita ubah semua ini, langsung kita klik saja apply lalu oke. Setelah data-data tersebut kita ubah, kemudian kita langsung klik di bagian ini, kita cari yang bagian 5G NR bobot sari. Kita masuk ke bagian map. Pada bagian ini kita mulai pengaplikasian pemasangan setnya. Untuk pemasangan set ini disesuaikan dengan perhitungan link budgetnya. Karena ini hanyalah simulasi, maka saya akan memasukkan beberapa set pada bagian yang kira-kiranya membutuhkan cakupan sinyal yang kuat.
Setelah kita memasukkan beberapa set, kemudian kita masuk ke bagian prediction. Kita klik kanan, kemudian kita klik new prediction. Pada bagian ini kita klik bagian 5GNR, masuk ke downlink coverage. Kita klik off, kita klik OK. Pada bagian ini kita masuk ke display, kemudian kita apply, langsung kita calculate. Di sini terdapat perintah untuk meng-save dokumen yang sedang kita buat. Maka kita klik saja yes. Kita bebas simpan di mana aja. Saya masukkan ke dalam file atol saya. Pak, ini yang mana nilainya? Kemudian setelah kita klik yang prediction tadi, kita klik lagi prediction, kita pilih new prediction, kita klik 5GNR lagi. Kemudian pada kali ini kita pilih yang bagian downlink quality. Kita klik OK. Kemudian Nah, kali lah ya. masuk ke display, Nah, kali lah ya. kita klik apply, kemudian kita calculate. Seperti yang teman-teman lihat pada bagian persebaran sinyal pada setiap BTS ini cangkupannya kurang luas dan berbentuk kotak-kotak. Eh, Kemungkinan ini disebabkan karena kesalahan dalam memasukkan input parameter sehingga mendapatkan hasil output yang kurang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.